Salam Ibu dosen, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini saya sendiri sebagai moderator atas nama Niken Putrika Orapau. Dan yang pemateri pertama adalah Melan Kota, pemateri kedua adalah Kristoforus Ratujingi, pemateri ketiga adalah Herlina Lubatonis, yang keempat adalah saya sendiri. Kepada teman Melan atau pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, perkenalkan nama saya Melan Deviften Kota dari kelas C semester 2 Prodi Bimbingan Keluarga Kristen. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami dengan judul Gangguan Kepribadian Menghindar. Berikut penjelasannya. Pengertian gangguan kepribadian menghindar. Avoidant personality disorder atau gangguan kepribadian menghindar adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan rasa takut dan malu yang sangat ekstrim. Orang dengan gangguan kepribadian ini juga memiliki rasa percaya diri yang rendah dan sangat sensitif terhadap penolakan. Gangguan kepribadian menghindar merupakan salah satu jenis gangguan kepribadian tipe C. Gangguan kepribadian tipe C ditandai dengan karakteristik berupa kecemasan dan ketakutan pada penderitanya. Gangguan kepribadian menghindar pun dapat menimbulkan gejala yang bisa mengganggu kehidupan personal dan profesional. Gangguan kepribadian menghindar diyakini terjadi pada pria dan wanita dalam porsi yang sama. Gejala gangguan ini biasanya dimulai terlihat pada masa kanak-kanak dan semakin terlihat bermasalah pada saat remaja dan dewasa muda. Ciri-ciri gangguan kepribadian menghindar. Berikut ini beberapa ciri yang dikaitkan dengan gangguan kepribadian menghindar. 1. Merasa sangat butuh untuk disukai orang lain. 2. Anedonia atau tidak berhasrat dalam beraktivitas. 3. Merasa cemas bahwa dirinya akan mengatakan atau melakukan hal yang salah. 4. Merasakan kecemasan dalam situasi sosial. 5. Menghindari konflik dan berusaha menjadi orang yang menyenangkan. 6. Menghindari interaksi dalam lingkungan kerja. 7. Menghindari hubungan dekat atau berbagai perasaan personal dengan orang lain. 8. Menghindari pengambilan keputusan. Apa sebenarnya penyebab gangguan kepribadian menghindar? Gangguan kepribadian menghindar diyakini melibatkan kombinasi faktor genetik, lingkungan, sosial, dan psikologis. Pengalaman di masa kecil seperti kekerasan emosional, kritik berkepanjangan, dan kurang kasih sayang dari orang tua juga berkontribusi terhadap gangguan kepribadian ini yang diiringi dengan faktor risiko lain. Penanganan untuk gangguan kepribadian menghindar. Gangguan kepribadian menghindar bisa diatasi dengan psikoterapi. Namun, beberapa jenis obat mungkin turut diresepkan oleh dokter pada sebagian kasus. Yang pertama, psikoterapi psikodinamik. Dalam satu psikoterapi untuk mengatasi gangguan kepribadian menghindar adalah psikoterapi psikodinamik. Terapi ini sebenarnya merupakan bentuk dari terapi bercerita. Psikoterapi psikodinamik membantu pasien untuk menjadi lebih sadar dengan pikirannya dan membantu pasien memahami pengaruh pengalaman masa lalu terhadap perilaku di masa sekarang. Yang kedua, terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif juga menjadi bentuk lain dari terapi bercerita. Terapi perilaku kognitif membantu pasien untuk mengakui hal yang ia yakini, namun juga mendorong pasien untuk menepis keyakinan tersebut. Korban dan pemandu terapi perilaku kognitif akan mendampingi pasien untuk memunculkan pikiran-pikiran yang lebih sehat dibandingkan pikiran negatif seperti rasa takut dan kecemasannya. Contoh kasus gangguan kepribadian menghindar. Contoh kasus
gangguan kepribadian avoidant, gangguan kepribadian dependen atau gangguan kepribadian dependen adalah gangguan kepribadian yang penderitanya sangat bergantung pada orang lain dalam hal apapun. Tidak percaya. Gangguan kepribadian menghindar. Gangguan kepribadian ini disebut juga avoidant personality disorder. Ia jarang bergabung dalam percakapan dengan orang lain. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya memberikan kesempatan kepada pemateri berikutnya. Christoforus Watujingi sebagai pemateri kedua akan membacakan materi yang dibagikan. Pengertian gangguan kepribadian dependen. Orang yang menderita gangguan kepribadian dependen memiliki ketergantungan yang berlebihan kepada orang lain. Penderitanya kerap merasa cemas dan takut ditinggal sendirian. Oleh karena itu, penderita gangguan kepribadian ini dapat melakukan apa saja untuk menyenangkan orang lain supaya tetap bersamanya. Penderita gangguan dependen biasanya tidak bisa mandiri dan bersikap sangat manja terhadap orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak dapat melakukan apapun sendirian karena pemenuhan kebutuhan fisik dan emosionalnya sangat bergantung kepada orang lain. Berikut adalah ciri-ciri gangguan kepribadian dependen. Berikut adalah sejumlah gejala gangguan kepribadian dependen yang dapat diidentifikasi pada penderitanya. Yang pertama, ketidakmampuan membuat keputusan, bahkan untuk hal kecil sekalipun tanpa dibantu atau diyakinkan oleh orang lain. Yang kedua, menghindari tanggung jawab pribadi, termasuk tugas yang mengharuskan mereka untuk berfungsi secara mandiri. Yang ketiga, sangat takut diabaikan dan merasa tidak berdaya saat berhubungan dengan seseorang berakal. Penderita gangguan ini cenderung untuk segera mencari dan memulai hubungan baru agar dapat bergantung kembali pada pasangan baru. Yang keempat adalah merasa kesulitan saat sendirian. Yang kelima, menghindari perselisihan dengan orang lain karena takut kehilangan dukungan atau persetujuan. Yang keenam, menoleransi penindasan dan pelecehan dari orang lain. Berikutnya adalah penyebab gangguan kepribadian dependen. Penyebab pasti dari gangguan kepribadian dependen belum dapat diketahui. Kondisi ini biasanya berkembang pada masa awal hingga pertengahan usia dewasa, khususnya setelah menjalin hubungan asmara. Baik pria dan wanita memiliki kemungkinan yang sama untuk mengembangkan kondisi ini. Gangguan kepribadian dependen dapat disebabkan oleh kombinasi dari faktor biologis dan perkembangan kejiwaan seseorang. Seseorang dapat lebih berisiko mengalami gangguan kepribadian dependen jika yang pertama merasakan pola asuh otoriter saat kecil, yang kedua merasakan pola asuh yang terlalu protektif saat kecil, yang ketiga memiliki penyakit kronis, yang keempat memiliki kecemasan. Perkenalkan, nama saya Herlina Rosnindo Batonis. Saya sebagai pemateri ketiga, saya akan membacakan hasil kerja kami. Baik, di sini saya akan membacakan 3 topik, yaitu pengertian obsesif kompulsif. Yang kedua, ciri-ciri gangguan obsesif kompulsif. Yang ketiga, contoh kasus gangguan obsesif kompulsif. Yang pertama, pengertian obsesif kompulsif. Obsesif kompulsif adalah gangguan kecemasan yang ditandai dengan pikiran yang tidak terkendali dan tidak diinginkan serta perilaku berulang yang mengharuskan kamu untuk melakukan suatu kegiatan. Atau obsesif kompulsif merupakan gangguan mental yang menyebabkan seseorang merasa harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang. Dari kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa obsesif kompulsif merupakan gangguan yang membuat seseorang memiliki pola pikir dan ketakutan yang tidak diinginkan, atau dengan kata lain obsesi, sehingga melakukan tindakan atau perilaku tersebut berulang atau yang disebut dengan kompulsif. Yang kedua, ciri-ciri gangguan obsesif kompulsif.
Adapun ciri-ciri obsesif kompulsif ditunjukkan dengan munculnya pikiran yang terus berulang dan sulit dihindari seperti yang pertama, kekhawatiran atau takut tentang kuman, kotoran atau penyakit. Yang kedua, takut menyakiti diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, takut mengatakan suatu yang menyinggung. Yang keempat, membuat barang-barang yang harus selaras, teratur, atau simetris. Yang kelima, muncul pikiran seksual atau kekerasan secara eksplisit. Yang keenam, khawatir membuang barang. Yang ketujuh, mempertanyakan hasrat atau orientasi seksual. Yang kedelapan, khawatir dengan kesehatan dan keselamatan diri sendiri atau orang lain yang dicintai. Yang kesembilan, merasa ada yang mengganggu, baik itu dari suara, gambar, atau kata. Yang ketiga, contoh kasus gangguan obsesif kompulsif. Yang pertama, ketakutan terkontaminasi atau takut kotor, misalnya takut menyentuh benda yang sudah disentuh orang lain dengan tindakan selalu membersihkan atau mencuci tangan secara berulang-ulang. Yang kedua, ragu dan sulit menoleransi ketidakpastian, misalnya ragu telah mengunci pintu atau mematikan kompor dengan cara memeriksa dan memastikannya. Misalnya, selalu memeriksa apakah sudah mengunci pintu atau mematikan kompor. Yang ketiga, segala sesuatu harus teratur dan bahkan simetris. Misalnya stres atau kesal ketika benda berantakan dengan menghitung atau berkata secara berulang-ulang. Misalnya dengan menghitung dengan pola tertentu, mengulang kata-kata, doa, atau kalimat tertentu, dan selalu mengatur barang dan menata agar selalu rapi. Yang keempat, pikiran agresif yang ingin melukai diri sendiri atau orang lain, misalnya ingin menabrakkan mobil ke arah orang lain. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan kesempatan kepada pemateri berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang histrionik merupakan suatu kondisi kesehatan mental yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berhubungan dengan orang lain. Atau gangguan kepribadian histrionik adalah gangguan kepribadian yang penderitanya terlalu mencemaskan penampilan, cenderung dramatis dalam berbicara, dan selalu mencari perhatian. Dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang materi faktor penyebab perilaku cemas atau ketakutan. Ada beberapa faktor yang dapat membuat seseorang lebih beresiko terkena gangguan kecemasan, yaitu yang pertama, pengalaman negatif yang menyebabkan stres atau trauma psikologis. Yang kedua, keturunan. Yang ketiga, gangguan kepribadian atau gangguan kejiwaan. Yang keempat, efek samping obat atau zat tertentu termasuk kafein dan narkoba. Yang kelima, penyakit tertentu seperti gangguan irama jantung dan penyakit tiroid. Kesimpulan dari materi kami adalah gangguan kepribadian adalah gangguan mental yang membuat seseorang memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak sehat. Pola tersebut membuat seseorang memiliki batasan dan mengalami masalah dalam interaksi sosial. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Demikianlah akhir dari presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.